Ternyata yang membuat pagi kita terasa berat bukan sekedar soal bangun telat atau lupa minum air. Yang membuat kita tumbang di awal hari seringkali justru kondisi hati yang belum rapi. Ada rasa sesak yang tertinggal di malam sebelumnya, ada pikiran yang belum selesai, ada kegelisahan kecil yang masih menempel. Dan tanpa kita sadari, suasana hati itu menetes ke seluruh agenda hari itu juga. By the way, Assalamualaikum, halo, aku Nafisa. Selamat datang kembali di channel aku. Kalau kamu tiba di video ini, aku percaya bahwa Allah sedang menuntun kamu pada sesuatu yang kamu butuhkan hari ini. Karena sejatinya tidak ada yang benar-benar kebetulan. Akhir-akhir ini aku makin menyadari sesuatu tentang pagi. Dulu bertahun-tahun aku merasa pagi itu adalah musuh. Bukan karena aku nggak bisa bangun pagi, tapi karena bangun pagi selalu terasa seperti memulai pertarungan. Baru membuka mata, rasanya kepala penuh beban. Kadang gara-gara mimpi yang tidak enak. Kadang karena sebelum tidur, aku menenggelamkan diri dalam layar HP sampai otak terlalu lelah untuk istirahat. Kadang setengah malam kepalaku berkelahi dengan pikiran sendiri. Dan ketika aku bangun, aku tidak bangun sebagai diriku yang tenang, tapi sebagai diriku yang sudah kewalahan bahkan sebelum hari dimulai. Lama-lama aku sadar bahwa pagi yang berantakan tidak selalu disebabkan oleh jadwal yang kacau. Justru banyak sekali datang dari hati yang tidak diberi ruang untuk tenang. Dan tanpa disadari, scrolling HP di saat paling rapuh, sebelum tidur dan setelah bangun adalah salah satu penyumbang terbesar kekacauan itu. Karena di dua waktu itu, pikiran kita paling lemah pertahanannya. Apapun yang kita lihat akan langsung masuk tanpa ada filter. Dan otak tidak sempat memilih mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Akibatnya, kita memulai hari dengan kepala yang sudah penuh dengan sampah informasi. Sampai suatu hari aku mencoba satu hal kecil yang akhirnya mengubah semuanya. Aku mulai memberi diriku sasaran kecil di pagi hari. Bukan rutinitas besar, bukan list panjang yang bikin stres, tapi tugas-tugas kecil yang jelas dan gampang dilakukan. Aku ingin merasakan kemenangan kecil di saat aku bangun. Karena ternyata meraih satu keberhasilan kecil aja udah cukup untuk membuat hati memulai hari dengan lebih ringan. Dan ternyata perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari langkah besar, justru dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dulu aku sering banget nonton video luar tentang morning routine estetik, yang dimana orang-orang itu bangun jam 5 pagi, olahraga 1 jam, sarapan sehat, meditasi, journaling panjang, kerja produktif di hari subuh. Bahkan sebelum subuh. Memang indah sekali ketika ditonton, tapi ketika aku mencoba mengikuti mereka, yang ada aku kewalahan, menyerah, dan merasa diri ini kayak gagal. Sampai aku sadar, rutinitas mereka dibuat untuk kehidupan mereka sendiri, belum tentu cocok dengan kehidupan kita. Dan yang paling penting, kebiasaan yang bertahan lama adalah terasa ringan, bukan yang membuat kita tertekan. Itu sebabnya aku coba untuk memilih langkah-langkah kecil, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin konsisten. Kita sering salah paham tentang disiplin. Kita kira disiplin itu harus keras, harus berat, harus memaksakan diri, atau mungkin kalau disiplin yang teringat di benak kepala kita tuh kayak militer. Padahal disiplin itu ada yang lembut atau soft disiplin, lebih dekat dengan cara kerja hati, bukan memaksa tapi membimbing, bukan menghakimi ketika gagal tapi memberi ruang untuk tumbuh. Jadi pagi-pagi aku mulai memberi diri satu tindakan kecil, misalnya langsung duduk dan minum air begitu bangun, bukan memikirkan 1000 hal, bukan membuka notifikasi, cuma satu gerakan kecil yang membuatku merasa aku memulai hari, bukan hari yang menyeretku. Dari satu gerakan muncul tenaga untuk gerakan berikutnya, lalu berikutnya lagi, seolah badan ini, oh ini udah mulai, ayo kita lanjut dengan hari-hari yang indah. Kebiasaan itu membentuk aliran, dan aliran itu membuat kita bergerak tanpa paksaan. Aku juga membuat rencana pagi yang lebih rinci yang kutuliskan dalam notebook, bukan tulisan abstrak, misalnya lebih produktif, karena menurutku kata-kata lebih produktif itu kurang jelas. Jadi aku membuatnya lebih rinci, aku ganti
diganti menjadi perintah kecil yang bisa dilakukan, seperti misalnya begitu membuka mata, baca doa, bangun tidur. Setelah itu buka jendela dan biarkan udara yang indah serta sejuk masuk ke dalam ruangan kamarku. Kemudian aku tarik napas selama 10 hitungan, kemudian tulis satu hal yang aku syukuri di sticky note. Hal-hal sesederhana itu ternyata punya efek menenangkan yang besar, karena aku tidak perlu bingung mulai dari mana. Aku hanya perlu mengikuti jalur kecil yang sudah aku siapkan, daripada menulis lebih produktif tapi tidak tahu tujuan dan arahnya kemana. Jadi aku buat lebih rinci dan lebih spesifik. Kemudian aku juga membuat daftar kecil kegiatan pagi yang sifatnya bisa dipilih sesuai dengan kondisi tubuh. Tidak semuanya harus dilakukan setiap hari, yang penting ada pilihannya. Misalnya, kalau badan pegel, aku pilih stretching 60 detik. Kalau hati gelisah, aku baca beberapa zikir pagi. Kalau ide muncul, aku langsung tulis satu kalimat di notes. Kalau butuh gerak, misalnya aku bisa pilih jalan keliling rumah selama 5 menit aja. Kalau aku ingin mendekat ke Allah, aku akan baca satu ayat pendek secara acak. Tujuannya bukan untuk menjadi sempurna, tapi lebih memberi diri sebuah ruang untuk memulai hari dengan arah. Dari pilihan-pilihan yang di atas, kita bisa memilihnya satu aja. Dan dari pengalaman itu, aku belajar beberapa cara agar target-target kecil ini lebih mudah dijaga. Pelajaran yang pertama adalah target itu harus jelas. Makin samar, makin sulit dilakukan. Pelajaran kedua, target itu harus bisa dihitung. Karena kalau tidak bisa diukur, kita mudah mengira kita gagal, padahal sebenarnya kita sedang bertumbuh. Pelajaran yang ketiga, bahwa target itu harus wajar. Jadi tidak harus yang sempurna atau yang muluk-muluk. Tidak perlu memaksakan hal-hal ekstrim, karena rutinitas yang terlalu berat justru membuat kita menyerah di tengah jalan. Kemudian pelajaran keempat adalah target harus memberi rasa nyaman atau yang bernilai. Bukan hanya harus, tapi juga ingin. Karena sejatinya kalau kita berbicara harus, itu sesuatu yang sangat berat dan kadang terasa beban. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi kata-kata ingin, tentu lebih mengikuti hati dan lebih manusiawi. Dan pelajaran terakhir, bahwa aku sadar target itu harus punya cadangan. Supaya kalau kondisi kita ini tidak mendukung, kita tetap bisa menyimpan momentum kecil di setiap harinya. Kemudian setelah beberapa minggu konsisten, aku mulai sadar betapa banyak waktu yang dulu aku sia-siakan hanya untuk membuka HP dan scrolling sosial media. Dan betapa banyak energi yang hilang karena aku mengizinkan otak diserang informasi saat aku masih setengah sadar. Padahal kalau kita lihat ke belakang, tidak ada satupun notifikasi pagi-pagi yang benar-benar penting, karena sebenarnya kita ini menggunakan HP atau scrolling sosmed karena kita sedang menunggu. Kemudian aku juga mulai mengerti bahwa pagi adalah titik paling suci dalam sehari, titik di mana Allah memberikan kesempatan untuk memulai ulang atau reset, untuk merapikan hati, untuk memperbaiki arah, dan untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh tanpa tergesa-gesa. Bahkan satu kebiasaan kecil aja kalau kita jaga setiap hari itu bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Lama-lama kita mulai merasa diri ini sebagai orang yang memulai hari dengan tenang, bukan orang yang terbawa arus notifikasi atau informasi dari scrolling sosmed. Teman-teman, tentu ada hari-hari di mana kita merasa gagal. Ada pagi yang di mana kita tergelincir dan kembali menatap layar terlalu lama. Tapi teman-teman, jangan pernah biarkan satu hari buruk merusak seluruh perjalanan hidup kita. Kita bukan robot, kita ini manusia. Jadi kesalahan tidak menghapus kemajuan. Yang terpenting adalah kembali ke jalur kecil yang sudah kita buat. Aku juga sering ditanya, perlu nggak sih memberi hadiah atau hukuman untuk diri sendiri? Sebenarnya itu kembali ke karakter masing-masing. Ada yang semangat kalau ketika diberi hadiah, ada yang disiplin karena kalau diberi batasan atau hukuman, ada juga yang tidak butuh dua-duanya. Cukup rasa puas karena melihat diri berkembang. Jadi teman-teman bisa pilih cara yang paling cocok untuk diri masing-masing. Yang jelas, satu kebiasaan kecil yang diulang setiap hari bisa menjadi fondasi dari perubahan besar. Tidak terasa, tidak dramatis, tapi konsisten. Dan sekarang aku ingin mengajak kamu mencoba satu langkah kecil malam ini. Pilih satu kebiasaan ringan yang ingin kamu lakukan besok pagi. Satu aja. Lalu kamu coba tulis rencana tindakannya di notes atau di notebook.
Untuk kalimatnya, teman-teman bisa pilih kata-kata sendiri. Mungkin isi yang lebih spesifik. Misalnya, jika aku bangun, aku akan minum air putih 1 gelas. Atau, jika aku bangun, aku akan buka jendela untuk menghirup udara pagi yang segar. Jadi, buatnya yang spesifik mungkin ya teman-teman. Besok pagi lakukanlah hal yang kecil. Tidak perlu sempurna, tapi kamu ulang besoknya, dan lagi, sampai akhirnya kamu menemukan alur yang bekerja untuk dirimu sendiri. Kalau kamu ingin perjalanan yang lebih terarah, kamu bisa membuat jurnal kecil yang berisi jam bangun, kondisi hati, dan target kecil hari itu. Bukan to-do list ya teman-teman, karena kalau to-do list itu terkadang kita terlalu menganggapnya sebagai beban. Tapi kamu tulis sebagai time record. Jadi ketika bangun pagi, kamu tulis kamu bangun jam berapa, kemudian kondisi hatimu tuh bagaimana. Apakah kamu merasa kosong, ataukah kamu merasa semangat. Dan kamu juga tulis target kecil hari itu. Nggak perlu mewah, nggak perlu estetik, cukup sederhana asal konsisten. Teman-teman, percayalah, pagi itu bukan musuh. Pagi itu kesempatan. Pagi itu ruang yang Allah ciptakan untuk memperbaiki diri tanpa harus menyakiti diri. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kecilmu, menjaga hatimu tetap lembut, dan memberi kekuatan untuk menjadi yang lebih baik setiap hari. Aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan dalam video ini. Sampai ketemu di next episode. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh like dan komen. Atau mungkin kamu mau jadikan ruang komen ini sebagai tempat bercerita. Aku akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.